Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bersama saya Rini Deswariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran matematika, di mana materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah mengenai turunan ataupun diferensial. Maksudnya untuk mempelajari turunan ini sangat penting bagi kita ya, karena ini menunjang dalam pembelajaran kita yang lain. Ada ekonomi mikro, lalu kemudian ekonomi produksi dan sebagainya. Jadi turunan ini dapat kita gunakan ya, misalnya dalam mencari keuntungan maksimum, lalu kemudian produksi maksimum ya, dimana keuntungan maksimum itu nanti diperoleh dari turunan pertama dari fungsi keuntungan. Nah, jadi di situ kita harus mengetahui, harus paham bagaimana konsep dari turunan itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan kita mengenai turunan ataupun diferensial. Bahwasanya ada beberapa turunan fungsi ya, turunan fungsi konstan itu yang pertama. Apa yang maksud dengan turunan fungsi konstan? Jadi di sini fungsinya itu adalah berbentuk konstan, jadi berbentuk suatu nilai tertentu. Jadi jika fungsi X itu sama dengan K, di mana K itu adalah konstanta ya, maka f aksen X ini adalah menunjukkan turunan pertama dari fungsi X. Maka turunan pertama dari fungsi X itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita dapat fungsi yang berupa konstanta ataupun bilangan tertentu, maka turunan pertama dari bilangan tersebut itu adalah 0 ya. Contoh di mana fungsi X fx itu sama dengan 5, maka turunan pertama dari fungsi X ini sama dengan 0 ya. Jadi dia di sini berbentuk konstanta, berbentuk suatu bilangan, suatu nilai tertentu. Jadi di sini contohnya fx sama dengan 5 ya. Maka f aksen X atau turunan dari fx itu adalah sama dengan 0. Contoh lain, misal fx sama dengan 2985. Maka turunan pertama atau turunan dari fungsi X itu sama dengan 0 ya. Jadi berapapun nilainya, jika itu adalah berbentuk bilangan tertentu ataupun konstanta ya, tidak ada variabel di belakangnya ya, apakah itu Y, apakah itu X, dia tidak ada ya, dia hanya berbentuk bilangan tertentu ini ya, konstanta, maka turunan pertama dari nilai tersebut itu adalah 0. Oke, lalu yang kedua, jika diketahui fungsi X itu sama dengan X pangkat N ya, perhatikan X pangkat N, pangkatnya adalah N, maka turunan pertama dari fungsi X atau f aksen X itu sama dengan N X pangkat N min 1. N ini tadi adalah pangkatnya ya, pangkatnya, lalu kemudian ini X pangkat N min 1 ya. Jadi jika diketahui fungsi X adalah X pangkat N, maka turunan pertama dari fungsi X itu adalah N-nya dibawa ke depan ya. N-nya dibawa ke depan, jadi N dikalikan dengan X pangkat N-nya tadi dikurang 1, jadi pangkat N min 1 ya. Contoh, jika diketahui fungsi X itu sama dengan X pangkat 4 ya, tadi X pangkat N, maka turunan pertamanya adalah N kali X pangkat N min 1. Jika di sini diketahui fx itu adalah X pangkat 4, maka turunan pertama dari fungsi X itu adalah
n-nya dibawa ke depan. N-nya ini adalah 4 ya, pangkatnya 4 dikali dengan X pangkat n min 1. Pangkatnya 4 dikurang 1, jadi 3 ya. Jadi turunan pertama dari fx x pangkat 4 itu adalah 4x pangkat 3. Contoh yang kedua ya, jika diketahui fx itu adalah x kuadrat ya. Perhatikan, n-nya itu berarti 2 ya, x kuadrat. Maka turunan dari fungsi x itu adalah pangkatnya tadi kita bawa ke depan, pangkatnya tadi ada 2 dikali dengan x pangkat, berapa pangkatnya tadi dikurangin 1. Pangkatnya tadi adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya. 2x pangkat 1 sama dengan 2x ya. Jadi ini tadi 2-nya kita bawa ke depan dikalikan dengan x, lalu kemudian pangkat n, pangkatnya tadi 2 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 2x pangkat 1 sama dengan 2x. Kalau pangkat 1 itu berarti sama aja dia sendiri ya. Kalau 2 pangkat 1 itu berarti sama dengan 2. 3 pangkat 1 itu sama aja dengan 3. Kalau 2x pangkat 1 berarti itu sama dengan 2x. Oke, lalu yang ketiga, jika diketahui fungsi x itu sama dengan a ya. Jadi ada nilainya di depan. A x pangkat n. Ya, maka turunan dari fx itu adalah a-nya tadi dikalikan dengan n, sama seperti tadi sebenarnya prinsipnya. N-nya dibawa ke depan. Ini ya. N-nya dibawa ke depan. Jadi a dikalikan dengan n dikalikan dengan x pangkat n min 1. Ya, ini. Jadi prinsipnya sebenarnya sama seperti tadi. Bedanya di sini adalah ada a, ada nilai di depan ya. Jadi a x pangkat n turunannya adalah a dikalikan dengan n itu adalah pangkatnya tadi, x pangkat n min 1. Jadi pangkatnya dikurangi 1. Jadi kalau kita bicara turunan, maka nanti pangkatnya itu nanti dia akan berkurang 1 ya. Jadi seperti tadi, misalnya x pangkat 5, maka nanti pasti hasil turunannya adalah nanti belakangnya itu bukan 5 lagi pangkatnya, tapi 4 ya. Jadi pangkatnya dibawa ke depan, lalu kemudian dikalikan dengan x dan pangkatnya berkurang 1. Ini contoh, fungsi x itu sama dengan 5x pangkat 5 ya. Maka turunan dari fungsi x itu adalah ini yang pertama ya, kita bawa ke sini coba. 5x pangkat 5. Maka f aksennya 5 ya, a-nya ini tadi dikali dengan 5 yang pangkatnya tadi n ya. 5x pangkat tadi pangkatnya adalah 5 dikurang 1 ya, sama dengan 25x pangkat 5 min 1 sama dengan 4 ya. Jadi 25x pangkat 4 ya. Jadi turunan dari fungsi x 5x pangkat 5 itu adalah 25x pangkat 4. Jadi perhatikan di sini ya, pangkatnya pasti dia berkurang 1 ya. Dia turunan, pangkatnya akan berkurang 1 dari pangkat dia yang awal. Lalu kemudian yang kedua,
Ya, jika diketahui fungsi X sama dengan 4X pangkat 3 plus 5X, maka turunan pertama dari fungsi X ya, turunan dari fx itu adalah tadi 4-nya dikalikan dengan 3 ini tadi ya, 3 dibawa ke depan ya. Ini berarti tadi 4 dikali 3, 4 dikali 3 kali X pangkat 3 dikurang 1, 2 ya, ditambah ini tadi turunan dari 5X itu adalah 5 ya, ditambah 5. Jadi diperoleh 12 ya, 4 kali 3 ini adalah 12 dikalikan dengan X kuadrat plus 5. Jadi turunan dari fx itu adalah 12x kuadrat plus 5. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini sama seperti tadi sebenarnya ya. Cuma di sini dimana pangkatnya itu berbentuk minus ya. Jika diketahui fungsi x itu adalah x pangkat min n, maka turunan dari fx itu adalah sama seperti tadi ya, pangkatnya dibawa ke depan karena pangkatnya adalah negatif n ya. Maka nanti dibawa ke depan adalah minus n juga, minus n x pangkat minusnya tadi pangkatnya dikurangin 1. Pangkatnya pertama adalah min n dikurangi 1. Jadi kalau fx fungsi x itu adalah x pangkat min n, maka turunan dari x ya, turunan dari fungsi x itu adalah pangkatnya dibawa ke depan ya, min n x pangkatnya tadi dikurang 1. Pangkatnya tadi min n, berarti min n min 1. Contoh ya, kita kasih contoh biar lebih paham. Dimana diketahui fungsi x itu adalah x pangkat min 6 ya. Jadi pangkatnya adalah min 6. Maka turunan dari fx itu adalah min 6 nya dibawa ke depan, min 6 dikalikan x pangkatnya ini nilainya adalah pangkat tadi dikurang 1. Tadi ada min 6 dikurang 1 berarti min 7. Sehingga diperoleh turunan dari fx adalah min 6x pangkat min 7. Min 7 di sini ya, bentuknya ini bisa kita rubah menjadi seperti ini ya, sama dengan min 6 ya, min 6 ini kan tadi min 6 dikali x pangkat min 7 sama saja ya. Berarti bisa kita ubah bentuknya menjadi min 6 per x pangkat 7 ya. Jadi x min 7 ini menunjukkan 1 per x pangkat 7 ya. Berarti dia letaknya di bawah. X per x pangkat 7 ya. Jadi bentuk ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Atau nanti jika kalian dalam penyelesaian soal mau tetap seperti ini, itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi yang harus kalian pahami bahwasannya x pangkat min 7 itu sama dengan ya, x pangkat min 7 itu sama dengan 1 per x pangkat 7 ya. Jadi x pangkat min 7 itu sama dengan 1 per x pangkat 7. Lalu kemudian contoh yang kedua, jika diketahui fx sama dengan x plus 1 per x, nah ini ya, 1 per x, maka turunan dari fx adalah, jadi kalian perlu tahu di sini, berarti bentuk ini kalau kita ubah ya, jadi bentuk ini jika kita rubah menjadi sama dengan x plus 1 per x. 1 per x itu sama dengan x pangkat min 1 ya. Jadi kalau x itu aja kan sama aja dengan x pangkat 1.
Tapi karena ini letaknya dia di bawah, jadi itu adalah X pangkat min 1. Ya, baru kita bisa turunin ya. F aksen X sama dengan turunan dari X itu adalah 1, lalu kemudian turunan dari X pangkat min 1 itu adalah minus 1 X pangkat minusnya tadi, pangkatnya tadi dikurang 1. Tadi pangkatnya minus 1 dikurang 1 lagi ya, sama dengan 1 dikurang X pangkat minus 2 ya. Pangkatnya tadi minus 1 dikurangin 1 lagi, dia jadi min 2 ini ya. Jadi 1 dikurangin ini, dikurangin X pangkat min 2. Nih, itu turunan dari fungsi X ini tadi. Atau kalau kita ubah lagi ya, sama dengan 1 dikurangin 1 per X kuadrat. Lihat di sini ya. Kalau dia di bawah, dia berarti dia X kuadrat. Ya, kalau kita ubah dia bentuknya ke atas seperti ini, maka nilainya adalah X pangkat min 2. Ya, jadi bentuk ini bisa diubah menjadi bentuk seperti ini. Ya, tapi kalian harus paham ya tadi ya. Karena jika kalian mendapatkan soal seperti ini, 1 per X, kalau rumus yang kalian pahami adalah seperti ini, maka nanti kalian bingung. Berarti 1 per X itu kita rubah dulu menjadi X pangkat min 1 ya. Jadi kalau ada 1 per X pangkat 3, berarti itu sama dengan X pangkat min 3 ya, seperti itu. Rumus turunan fungsi ya. Jadi nanti jika diketahui Y itu adalah U dikalikan V ya. U-nya ini nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Maka turunan dari Y itu adalah U aksen dikalikan V ditambah UV aksen ya. Jadi jika Y itu adalah U dikalikan dengan V, maka turunan dari Y itu adalah U aksen V ditambah dengan UV aksen ya. Contoh, tentukan turunan dari Y sama dengan 4X pangkat 3 dikali X kuadrat plus 5X ya. 4X pangkat 3 dikali X kuadrat plus 5X. Jadi di sini ini adalah U dan ini adalah V ya. Jadi di sini bentuknya adalah perkalian, maka turunannya adalah U aksen dikalikan V. U aksen berarti ini ya, kita cari turunan dari U. Jadi jika ada soal seperti ini, nanti langsung kita cari turunan dari U nya ini, lalu kemudian kita cari juga V aksen ya, atau turunan dari V nya ini tadi ya. Jadi bisa nanti kalian tulis dulu nih, U nya sama dengan ini ya, 4X plus 3 plus 3, lalu kemudian nanti tulis juga V nya ya, V nya adalah ini, lalu kemudian nanti tulis U aksen. U aksen itu berarti turunan dari U ini tadi ya. Turunan dari U itu adalah turunan dari sini, kita lihat yang ada dia berdempetan dengan X nya adalah 4X. Turunan pertama dari 4X 4, lalu kemudian ditambah turunan dari 3 tadi kan 0 ya. Kalau dia bentuknya konstanta nilai tertentu, maka turunannya adalah 0. Berarti U aksennya adalah 4. Lalu kemudian V aksen, kita lihat di sini. V aksen sama dengan turunan dari X kuadrat adalah 2X ya. Lalu kemudian turunan dari 5X plus 5. Turunan dari 5X itu adalah 5 ya. Jadi kita sudah ada U nya,
sudah ada V-nya, sudah ada U aksen, dan sudah ada V aksen. Baru tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Bahwasannya turunan dari Y itu adalah U aksen dikali V ditambah U V aksen. Tinggal kita masukin aja nih. Berarti U aksen ini tadi 4 dikali dengan V. V-nya adalah X kuadrat plus 5X. Ini ya. Plus 5X ditambah ini U-nya tadi adalah 4X pangkat 3 dikalikan dengan V aksen. V aksennya tadi adalah 2X pangkat 5. Ini tadi ya. Udah, dari sini bisa dilakukan perkalian, disederhanakan. Ini 4X kuadrat plus 4 dikali 5X ini ya, 20X ditambah, lalu lakukan perkalian ini. Berarti 4X dikalikan 2X itu 8X kuadrat. 4X dikalikan dengan 5 itu adalah 20X. Lalu kemudian 3 dikali 2X itu ada 6X. Lalu kemudian 3 dikali dengan 5 itu adalah 15. Baru kita tambah-tambahkan ya. Yang ada X kuadrat itu ada 4, ada 8. Berarti 4 ditambah 8 12X. Lalu kemudian kita tambahkan yang variabelnya X semua. Ini ada 20X, ada 20X, dan ada 6X. Kita tambahkan berarti ada 46X. Ditambah konstantanya di sini cuma ada 15. Ditambah 15. Berarti turunan dari Y sama dengan 4X ditambah 3 dikali dengan X kuadrat plus 5X itu sama dengan X 12X kuadrat ditambah 46X sama plus 15. Ya, perhatikan rumusnya ini tadi ya. Jika Y sama dengan U dikalikan V, maka Y aksennya atau turunan dari Y itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Jadi nanti kalian cari dulu U-nya. Ini U, lalu kemudian V-nya, lalu kemudian U aksen atau turunan dari U, turunan dari ini itu sama dengan 4, lalu kemudian kita cari juga turunan dari V-nya. Baru tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini tadi ya. Oke, kalau tadi berbentuk perkalian, ini bentuknya adalah pembagian ya. Jadi jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen atau turunan dari Y itu adalah ini. Y aksen sama dengan U aksen V dikurangin V aksen U per V kuadrat. Ya, jadi jika Y pembagian, jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen adalah U aksen V dikurangin U V aksen per V kuadrat ya. Jadi nanti kalau untuk dalam penyelesaian soalnya ya, nanti kalian sama seperti tadi, cari dulu U-nya biar nggak bingung ya. U-nya, lalu kemudian V-nya, lalu kemudian nanti cari U aksennya dan cari V aksennya. Baru nanti kalian tinggal masukkan ke dalam rumus ini tadi ya. Contohnya ya, contohnya adalah seperti ini. Jika Y sama dengan 4X plus 2 per X kuadrat plus 5X ya. Jadi di sini ini adalah U dan ini adalah V ya. U per V ya. Maka nanti cari dulu nih, U-nya kan ini ya, adalah ini, V-nya adalah ini, baru nanti kalian cari U aksennya. Turunan pertama dari U ini tadi. Kalau turunan pertama dari 4X plus 2 itu sama dengan 4X ya. Terus turunan dari X kuadrat plus 5X itu adalah 2X plus 5 ya. Itu adalah V aksen. Jadi nanti kalian cari. Ini penyelesaiannya ya. Ini tadi adalah U. Ini adalah V. U aksen sama dengan 4 ya
Kita lihat ya, turunan dari ini ya, itu adalah 4. Lalu kemudian V aksen sama dengan turunan dari ini, itu adalah 2x plus 5. Ya, jadi sudah tahu U nya adalah ini, V nya adalah ini, U aksennya adalah 4, dan V aksennya adalah 2x plus 5. Tinggal kalian masukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya adalah U aksen V, ya. U aksennya adalah 4, ini dikali dengan V nya adalah x kuadrat plus 5x ini, dikurangin V aksennya adalah 2x plus 5, ini dikali dengan U nya adalah 4x plus 2, dibagi dengan V kuadrat, V nya adalah x kuadrat plus 5x tadi, jadi V kuadrat, jadi x kuadrat plus 5x kuadrat. Baru nanti kalian di sini kalian sederhanakan. Ini 4 dikalikan x kuadrat itu adalah 4x kuadrat. Kemudian 4 dikalikan dengan 5x itu dapat 20x, dikurangi ya, ini dikurangi sini tadi kita lakukan perkalian di sini antara dua ini, 2x dikalikan dengan 4x ya, itu dapat 8x, terus nanti 2x dikalikan dengan 2 itu sama dengan 4 ya. Kemudian nanti 5 dikalikan dengan 4x itu 20x ya, 20x lalu kemudian 5 dikali 2 itu plus 10 ya, jadi diperoleh 8x kuadrat plus 24, ini 24x ya, 20 ini tadi dari 5 dikali 4x ditambah 2x dikali 2, jadi 24x ditambah nilai ini tadi 10 ya. Jadi kalian lakukan perkalian ini tadi disederhanakan sehingga diperoleh 8x kuadrat plus 24x plus 10 dibagi dengan ini tadi x kuadrat, V kuadrat, itu x kuadrat plus 5x kuadrat. Nah, kemudian yang tadi yang di atas bisa kalian sederhanakan ya. Kalian cari dia yang bentuknya sama. Ini ada 4x kuadrat, di sini ada 8x kuadrat. Bisa 4x kuadrat dikurang 8x kuadrat itu diperoleh min 4x kuadrat. Kemudian di sini lihat yang x-nya min 20x, di sini ada min 24x. Ya. Min 20x. Di sini ada min 24x, berarti di sini adalah min 44x. Ini sorry ya, ada min 44x dikurangi 10 ini ya, dikurang 10 ini, sehingga hasil akhirnya adalah y aksennya adalah min 4x kuadrat min 44x min 10 per x kuadrat plus 5x pangkat 2 ya. Ini sudah kita peroleh. Oke, mungkin itu saja materi kita mengenai turunan. Silakan bisa dipelajari lagi dan disimak baik-baik. Sampai bertemu lagi dalam pembahasan lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.